Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Ustazah pada hari ini? Semoga senantiasa dalam kondisi sehat walafiat. Puji syukur, marilah sama-sama kita perbaharui kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita pada hari ini, sehingga kita masih bisa melaksanakan aktivitas belajar seperti biasanya. Betapa banyak nikmat yang Allah berikan, nikmat sehat, nikmat kesempatan, dan juga kita bisa belajar dengan tertib dan nyaman. Dan maka kita ucapkan syukur alhamdulillah. Selanjutnya salawat dan salam kepada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad SAW, dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga dengan senantiasa kita bersalawat, kita mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil akhir nanti. Amin. Amin. Baik anak Ustazah, bertemu lagi dengan Ustazah Rina pada pembelajaran tema 2, yaitu tentang persatuan dalam perbedaan. Yang kali ini kita membahas pelajaran IPS, yaitu tentang makna proklamasi kemerdekaan Indonesia. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Oke, untuk lebih berkahnya pertemuan kita pada kali ini, marilah kita awali pertemuannya dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sekarang kita membahas tentang sejarah kemerdekaan Indonesia. Anak-anak Ustazah, kemerdekaan Indonesia itu diperoleh melalui perjuangan yang sangat panjang. Indonesia dijajah selama 3,5 abad. Apakah antum tahu 3,5 abad itu berapa lama? Ya, yaitu selama 350 tahun. Coba bayangkan 350 tahun Indonesia dijajah, ada beberapa generasi ya. Akhirnya, atas rahmat Allah yang Maha Kuasa, Indonesia bisa memproklamasikan kemerdekaannya. Dan kita mengucapkan syukur alhamdulillah akhirnya Indonesia bisa merdeka, dan juga kita mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pejuang yang telah memperjuangkan kemerdekaan bangsa kita ini, yaitu bangsa Indonesia. Nah, anak Ustazah, ada satu momentum atau satu kesempatan yang akhirnya Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Nah, momentum apakah itu? Yuk kita pelajari. Pada tahun 1945, Jepang yang juga sedang berperang melawan sekutu mendapatkan banyak serangan bom dari udara. Nah, jadi waktu tahun 1945 itu Jepang juga mendapatkan serangan dari Amerika Serikat dan sekutu, dan sementara Jepang juga menjajah bangsa Indonesia. Nah, puncak serangan itu yaitu dijatuhkannya bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki pada tanggal 6 dan 9 Agustus tahun 1945 oleh tentara sekutu. Nah, akibatnya Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada tanggal 14 Agustus tahun 1945. Nah, kekalahan Jepang inilah yang dimanfaatkan oleh rakyat Indonesia
di mana ada salah seorang pemuda yang mendengar berita kekalahan Jepang ini. Oke, jadi kekalahan bangsa Jepang didengar oleh Sultan Syahrir melalui radio. Kemudian berita tersebut disampaikan kepada para pemuda lainnya dan kemudian meminta golongan tua yaitu Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta untuk segera memanfaatkan kesempatan itu untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Namun, permintaan tersebut belum disetujui oleh Soekarno dan juga golongan tua lainnya. Mengapa demikian? Karena khawatir pada risiko adanya pertumpahan darah yang akan ditimbulkan jika kemerdekaan Indonesia diproklamasikan tanpa persetujuan Jepang. Karena waktu itu bangsa Indonesia sedang dijajah oleh Jepang. Nah, karena itu akhirnya tokoh golongan muda membawa Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok untuk dijauhkan dari pengaruh Jepang. Nah, kemudian para golongan muda dan golongan tua lainnya berunding dan akhirnya sepakat untuk memproklamasikan kemerdekaannya. Nah, peristiwa itu disebut juga dengan peristiwa Rengas Dengklok. Jadi, Nana Ustazah, peristiwa Rengas Dengklok itu yaitu peristiwa awal dari menyatukan antara golongan muda dengan golongan tua, di mana golongan muda membawa Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok dan juga membuat kesepakatan. Akhirnya golongan tua dan golongan muda bersepakat untuk memerdekakan kemerdekaan Indonesia. Kemudian setelah akhirnya terjadi kesepakatan antara golongan tua dengan golongan muda, maka Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dipulangkan kembali ke Jakarta. Kemudian di Jakarta, para tokoh dari golongan muda dan golongan tua berkumpul di rumah Laksamana Tadesi Maeda. Antum tahu siapa itu Laksamana Tadesi Maeda? Yaitu salah satu tentara Jepang yang peduli dengan nasib rakyat Indonesia. Akhirnya Laksamana Tadesi Maeda ini mempersilahkan para pemuda Indonesia berkumpul untuk menyusun teks proklamasi kemerdekaan di rumahnya. Nah, untuk lihat ini sedang berdiskusi. Kemudian teks proklamasi kemerdekaan tersebut dibahas. Kemudian yang membahasnya itu atau yang menyusunnya itu yaitu terdiri atas Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Kemudian konsep teks proklamasi ditulis oleh Insinyur Soekarno. Kemudian salah seorang dari pemuda yang bernama Soekarni mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi itu adalah Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Kemudian teks proklamasi diketik oleh Sayuti Melik. Nah, ini gambar Sayuti Melik sedang mengetik teks proklamasi kemerdekaannya. Kemerdekaan Indonesia. Nah, Ustazah, sekarang kita lanjutkan tentang pembacaan teks proklamasi kemerdekaan. Oke, ini ada gambar Soekarno yang sedang membacakan teks proklamasi kemerdekaan ya. Teks proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan oleh Insinyur Soekarno di kediamannya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Insinyur Soekarno melakukan pidato singkat dan selanjutnya pengibaran bendera merah putih yang dilakukan oleh Latif Hendra di Ningrat dan Suhud. Kemudian bendera merah putih tersebut yang dinaikkan itu dijahit oleh Ibu Fatmawati.
Apakah antum tahu siapa Ibu Fatmawati? Ibu Fatmawati adalah istri dari Bapak Soekarno. Kemudian, berita proklamasi kemerdekaan disebarkan melalui berbagai cara, yaitu seperti menggunakan media massa. Ada radio, ada koran, ada pamflet, dan bahkan ada disebarkan secara langsung dari mulut ke mulut. Nah, penyebaran berita tersebut akhirnya sampai ke mancanegara, sampai ke negara asing. Nah, di mana salah satu negara yang mengakui kemerdekaan bangsa Indonesia pertama kali adalah bangsa Mesir. Nah, jadi bangsa Mesir adalah negara yang mengakui pertama kali kemerdekaan bangsa Indonesia. Jadi kita berutang budi ya kepada bangsa Mesir tersebut. Oke, anak ustazah. Sekarang kita lihat makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Proklamasi memiliki makna yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Nah, berikut ini ada beberapa makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Satu, menandai lahirnya bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka. Proklamasi kemerdekaan Indonesia merupakan peristiwa bersejarah bagi bangsa Indonesia. Peristiwa ini menandai kelahiran negara Indonesia. Indonesia menjadi bangsa yang merdeka dan terbebas dari penjajahan bangsa asing. Penderitaan rakyat selama masa penjajahan membuat bangsa Indonesia bertekad menjadi bangsa yang merdeka. Kemerdekaan merupakan hak semua bangsa. Oleh sebab itu, seluruh rakyat Indonesia berjuang untuk meraih kemerdekaan. Peristiwa proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 sebagai pernyataan atas kemerdekaan bangsa Indonesia. Yang kedua, sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia meraih kemerdekaan. Bangsa Indonesia dijajah bangsa asing sangat lama. Perjuangan melepaskan diri dari penjajahan ini sudah berlangsung sejak lama. Para pejuang dari berbagai daerah, tua dan muda, silih berganti mengangkat senjata mengusir penjajah. Namun, upaya mereka masih belum berhasil karena perjuangan masih bersifat kedaerahan dan terpecah-pecah. Setelah peristiwa Sumpah Pemuda tahun 1928, barulah para pejuang bersatu padu memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Saat itu tiba ketika Jepang kalah dari sekutu pada Perang Dunia Kedua. Indonesia yang pada waktu itu menjadi jajahan Jepang, mengalami kekosongan kekuasaan. Terjadi perbedaan pendapat antara para pemuda dan golongan tua. Para pemuda mendesak Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta segera memproklamasikan kemerdekaan. Sementara itu, golongan tua tidak mau tergesa-gesa memproklamasikan kemerdekaan karena khawatir terjadi pertumpahan darah rakyat Indonesia. Akhirnya, golongan muda dan golongan tua bersatu dan bersepakat memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kemudian yang ketiga, yaitu sebagai pengakuan dunia luar. Sebelum peristiwa proklamasi kemerdekaan, Indonesia dikenal sebagai negara jajahan bangsa asing, seperti Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris, dan Jepang. Pembacaan teks proklamasi kemerdekaan oleh Soekarno menjadi pengumuman kepada dunia bahwa Indonesia telah merdeka dan sejajar dengan negara lain sebagai bangsa yang berdaulat. Keadaan ini diikuti dengan pengakuan dari negara lain. Nah, negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia adalah Mesir. Pengakuan kemerdekaan Indonesia kemudian diikuti oleh negara Suriah, negara Irak, Lebanon, Yaman, Saudi Arabia, kemudian Afghanistan. Kemudian yang keempat, makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia yaitu
sebagai bukti bahwa Indonesia merupakan bangsa yang mandiri. Jepang memang menjanjikan kemerdekaan bagi Indonesia, namun para pemuda menginginkan proklamasi kemerdekaan tidak dicampuri oleh Jepang. Pemuda ingin menunjukkan bahwa kemerdekaan Indonesia merupakan murni hasil perjuangan bangsa Indonesia. Kemerdekaan Indonesia bukan hasil dari pemberian bangsa asing. Proklamasi kemerdekaan Indonesia membuktikan keberhasilan bangsa Indonesia mengusir penjajah. Kemudian yang kelima, yaitu sebagai landasan untuk bersikap terhadap dunia. Selama bertahun-tahun, bangsa Indonesia dijajah oleh bangsa asing. Bangsa Indonesia harus patuh terhadap kebijakan bangsa asing kala itu. Setelah proklamasi kemerdekaan, bangsa Indonesia menjadi bangsa yang merdeka dan bebas untuk menentukan sikap terhadap dunia. Tidak ada lagi bangsa asing yang dapat memaksakan kehendaknya kepada bangsa Indonesia. Bahkan, bangsa Indonesia menjadi penggagas kemerdekaan bangsa-bangsa di Asia Afrika melalui Konferensi Asia Afrika pada tahun 1955. Selain itu, Indonesia juga aktif memelihara perdamaian dunia melalui pembentukan gerakan non-blok ketika Perang Dingin berlangsung. Perang Dingin yaitu perang tidak langsung antara blok Barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan blok Timur yang dipimpin oleh Uni Soviet. Nah, Indonesia dengan gerakan non-blok memilih netral dan tidak memihak kepada pihak manapun. Nah, jadi itu ada 5 makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Jadi, betapa susahnya untuk meraih kemerdekaan tersebut sehingga kita perlu memaknai proklamasi kemerdekaan. Berikutnya Nana Ustazah, yaitu penerapan makna proklamasi kemerdekaan Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Kita harus memaknai proklamasi kemerdekaan Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Nah, makna proklamasi kemerdekaan Indonesia dalam kehidupan sehari-hari yaitu yang pertama di lingkungan rumah, yaitu 1. Saling menghormati dan menghargai anggota keluarga. Jadi kita tidak boleh memaksakan kehendak kepada anggota keluarga. Nah, misalnya antum punya adik, antum harus menyuruh ini, menyuruh itu kepada adik, itu tidak dibenarkan, kecuali dengan senang hati. Kemudian yang kedua adalah bangga memakai barang buatan dalam negeri. Jadi kita mencintai produk dalam negeri, apapun itu kita bisa memakai produk dalam negeri. Yang ketiga, mengerjakan kegiatan bersama-sama anggota keluarga. Selain untuk meringankan pekerjaan, yaitu juga untuk mempersatukan anggota keluarga. Yang keempat, mengembangkan hidup rukun dalam keluarga. Nah, yang kelima, rajin membantu orang tua. Nah, Nana Ustazah, apakah antum di rumah selama masa belajar online ini ada membantu orang tua? Ya, misalnya bisa membersihkan tempat tidur sendiri, bisa menyapu, bisa juga mencuci piring, atau juga membantu orang tua bagi yang perempuan memasak di dapur bersama ibu, atau yang bagi yang anak ustazah yang laki-laki yang aulat, antum bisa membersihkan halaman, pekarangan, mencuci mobil bersama ayah dan sebagainya. Nah, itu adalah salah satu sikap di lingkungan rumah tangga dalam penerapan makna proklamasi kemerdekaan. Sekarang berikutnya kita lihat penerapannya di lingkungan sekolah, yaitu yang pertama mengisi kemerdekaan dengan giat belajar. Nah, Nana Ustazah, sebagai generasi penerus, generasi muda, antum harus rajin belajar. Jangan sampai bangsa kita ini tertinggal dari bangsa lain. Jadi kita juga harus mengejar ketertinggalan kita walaupun kita pernah dijajah oleh bangsa asing. Yang kedua, mengikuti upacara bendera dengan tertib dan khidmat. Ini adalah untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita terhadap bangsa dan negara kita. Yang ketiga adalah mengamalkan Undang-Undang Dasar tahun 1945 untuk mengenang perjuangan para tokoh dalam merumuskan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yang keempat, mengikuti kegiatan pramuka di sekolah. Nah, jadi kita harus aktif ya dalam kegiatan pramuka di sekolah. Kemudian yang kelima,
toleransi dengan teman yang berbeda suku dan agama. Jadi kita tidak membedakan antara teman kita yang memiliki suku Batak misalnya, suku Jawa, suku Sunda dan sebagainya. Nah, kita harus saling bersikap toleransi. Termasuk juga teman kita yang berbeda agama. Berikutnya adalah di lingkungan masyarakat. Apa yang bisa kita lakukan? Yaitu pertama, bekerja sama dalam persiapan peringatan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, Nana Ustazah, sekarang ini masih bulan Agustus ya, berarti kita belum lama ini telah melaksanakan perayaan kemerdekaan Indonesia. Nah, apa yang pernah antum lakukan untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia? Apakah antum ada terlibat dalam perayaan kemerdekaan? Nah, misalnya mengikuti perlombaan, atau juga misalnya membersihkan lingkungan, atau juga menghias rumah dengan pernak-pernik kemerdekaan. Oke, yang kedua yaitu bersatu menjaga kerukunan bangsa. Yang ketiga, mengembangkan sikap saling menghormati dan menghargai antar masyarakat Indonesia. Yang keempat, mendukung pemerintah dalam melaksanakan pembangunan nasional. Kemudian, mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Jadi misalnya ketika ada agenda kita yang bersamaan, misalnya di lingkungan rumah kita ada kegiatan goro, kemudian kita juga ada agenda keluarga. Nah, maka kita bisa menghadiri sebentar kegiatan goro tersebut, kemudian baru kita bisa melaksanakan agenda keluarga kita. Nah, itu adalah bentuk kebersamaan kita dalam mengisi kemerdekaan Indonesia ini di lingkungan masyarakat. Oke, Nana Ustazah, apakah antum sudah paham tentang pemaknaan proklamasi kemerdekaan ini? Nah, jadi kita mempelajari ini agar kita paham bagaimana sejarah bangsa kita ini dahulunya dijajah sampai akhirnya sekarang kita merasakan kemerdekaan Indonesia. Nana Ustazah, agar lebih paham, antum bisa juga membaca literatur yang lain, bisa membaca buku atau bisa juga melihat tayangan di internet atau bisa juga melalui YouTube, sehingga antum bisa lebih paham tentang pembelajaran kita hari ini. Oke, Nana Ustazah, mungkin itu yang bisa Ustazah sampaikan pada kesempatan kali ini. Ustazah mohon maaf ya jika ada kesalahan Ustazah dalam menyampaikan materi kali ini, dan Ustazah mengucapkan wassalam. Ustazah mengucapkan terima kasih. Mari kita sama-sama mengucapkan lafaz hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan disempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan Ustazah akhiri dengan mengucapkan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.